Ya, jadi saya mungkin saya rangkum dulu. Terima kasih untuk Gus Syauqi sudah memaparkan dan saya setuju banget kalau dibilang santri itu pintar-pintar. Iya, sama-sama Kak. Salam. Ya saya setuju sekali kalau dibilang santri itu pintar-pintar. Kebetulan pembicara kita setelah ini adalah seorang akademisi. Tapi dari generasi milenial, saya juga punya teman seorang santri masuk SBM Sekolah Bisnis Manajemen ITB itu tahun 2010 kalau nggak salah, tapi dia waktu umur 19 tahun, 20 tahun, jadi dia lebih tua dari yang lain, tapi nggak apa-apa. Dia masuk, dia pengen jadi juragan kambing perah. Diketawain, karena kok lucu namanya juragan. Tapi sekarang teman-temannya kalau beli kurban selalu dari dia lewat WhatsApp atau Instagram dan kaya banget sekarang dia. Tapi dia seperti yang Gus Syauqi tadi juga bilang, berkontribusi dalam kedaulatan pangan ya. Jadi tanpa menunggu lebih lanjut, silakan Profesor Profesor Haris dari Universitas Indonesia untuk memaparkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih saya sampaikan pertama kepada Gus Syauqi dan juga Pak Abidin dan juga teman-teman santri yang saya banggakan. Kalau nggak kenal nggak saya, mungkin saya perlu perkenalkan, saya Abdul Haris. Saya juga dulu santri seperti kalian, sama seperti ini. Saya tahu persis pengalaman bagaimana seorang santri ya, kaki kudiken gitu ya, gatel. Itu santri tahun 70-an, tapi mungkin santri sekarang tidurnya udah di matras gitu ya. Masih, udah di tempat tidur ya. Kalau dulu kami masih pakai tikar gitu loh. Masih. Saya sangat bersyukur. Jadi ternyata santri juga harus bisa membuktikan diri ya. Jadi saya dulu kecil sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Kalian Madrasah Ibtidaiyah juga kan? Kemudian lanjut Madrasah Sanawiyah. Cuma waktu itu saya nggak langsung ke Aliyah. Karena saat saya di Madrasah Sanawiyah, itu ada tantangan, challenge. Kalian ini hidup itu penuh tantangan gitu. Apa tantangan waktu itu? Saya ini mendengar bahwa anak dari Sanawiyah itu akan susah masuk SMA negeri favorit gitu loh. Susah kan, NEM-nya harus tinggi. Kalian masih ada NEM ya? Enggak ada ya? Dulu harus masuk SMA negeri favorit harus pakai NEM. Di situ saya muncul keberanian, saya akan buktikan bahwa Madrasah Sanawiyah lulusannya juga bisa masuk ke SMA negeri favorit gitu loh. Dan alhamdulillah ternyata bisa gitu loh. Jadi saya pengen memberikan semangat pada kalian. Adakah kalian di sini yang minder kuliah di madrasah? Sekolah minder madrasah harus bangga ya. Harus percaya diri, itu yang penting gitu loh. Setelah saya lalui masuk SMA negeri, saya punya keinginan yang kuat lagi. Saya juga ingin membuktikan ternyata anak kampung yang dulu dasarnya adalah madrasah juga mampu kuliah di universitas besar. Universitas apa kalau di Indonesia? UI gitu ya. Saya pengen juga kuliah di UI. Saya bersyukur lagi ternyata Allah juga berikan kesempatan untuk kuliah S1 dan S2 di UI. Setelah sekolah di UI, saya tematkan dalam waktu mungkin juga tidak terlalu lama ya. Setelah sekolah di UI selesai, saya punya keinginan lagi yang kuat. Ternyata saya pengen waktu itu presidennya waktu itu masih zaman Pak Habibie. Masih ingat kan Pak Habibie ya? Beliau baru kemarin dipanggil ke rahmatullah. Saya pengen kuliah juga di tempat di mana Pak Habibie kuliah gitu loh. Ternyata lagi-lagi saya bersyukur saya bisa sekolah di negeri Jerman di sana. Jadi ini message yang ingin saya sampaikan, bukan saya untuk ria atau menyombongan, tapi saya ingin memberikan bekal semangat kepada adik-adik yang
santri ini punya kesempatan yang sangat terbuka untuk bisa menjadi orang atau patriot-patriot bangsa ya. Kalian adalah leader masa depan, the future leader of Indonesia. Ya. Jadi saya kalau ketemu santri itu mengingatkan kenangan lama saya gitu loh. Apalagi kalau ini dipisah santri laki, santri perempuan. Kalau santri itu kehidupannya kan macam-macam. Saya juga termasuk santri yang bandel dulu. Ya, pernah saya karena bandel suka bolos ya. Akhirnya saya diganjar juga. Kalau di pesantren itu kan tamannya kan luas ya. Banyak pohon, mangga gitu. Saya disuruh nyapu selama seminggu. Ternyata itu pelajaran seperti itu juga memberikan karakter pada diri kita. Jadi sekali lagi kalian harus punya keinginan yang kuat agar kalian juga menjadi patriot-patriot bangsa gitu loh. Ini yang ingin saya tanamkan. Siapa yang nanti ingin melanjutkan ini madrasah aliyah? Yang sanawiyah ada enggak? Enggak ada. Siapa yang ingin masuk nanti ke UI? Kok sedikit nggak berani? Masuk UI gampang ya. Itu masuk ke kampus Depok kamu tinggal bayar 4.000 itu ya. Ya kalian harus berani ya. Kalian harus coba. Yang setelah aliyah ini harus coba ya. Berani. Syaratnya harus belajar ya. Tunjukkan kalau keinginan kalian kuat dan kamu yakin. Jangan kamu merasa nanti gagal, itu hilangkan itu. Siapa kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ya. Jadi kalian harus berpikir optimis. Saya harus kuliah di UI. Insya Allah pasti kamu akan bisa kuliah di UI. Itu kalian harus yakin itu. Dan kesempatan ini harus kamu gunakan sebaik-baik mungkin. Masa muda adalah masa emas yang harus kalian isi dengan semua keinginan untuk belajar gitu loh. Dan satu lagi bahwa kalau kita bicara tadi peran kalian sebagai santri itu sangat besar sekali. Ya, saya punya pengalaman gini, kalau kalian itu punya dasar santri, itu kalian punya leadership yang kuat. Paham ya? Kenapa saya bilang? Kalian dari kecil udah dibawa ke mondok dari sekolah apa? Sanawiyah. Nah, dari SD udah juga ibtidaiyah. Artinya apa? Kalian itu udah dididik karakter kalian, capacity building kalian udah dibentuk. Kalian udah berpisah dari orang tua sejak kecil. Itu membuat kalian lebih mandiri. Karakter leadership itu sudah mulai terasah di situ. Ini menjadi bagian yang penting. Itu modal kalian untuk ke depan. Basic yang melandasi tata perilaku, ya orang hidup itu yang diperlukan adalah attitude dan satu lagi kompetensi. Ya attitude sebagai santri itu pasti udah dapat ya. Kita udah diajarin leadership ala santri ya. Kalau ketemu Pak Ustadz, Pak Yai kita pasti cium tangan, salam, sapa gitu loh. Jangan seperti anak-anak sekarang yang kita juga enggak jelas gitu loh. Ini karakter attitude itu sudah terbangun. Ini menjadi penting, itu modal kalian untuk menjadi leader masa depan gitu loh. Kalau kompetensi itu mudah. Kalian ini lahir di zaman revolusi industri ya. Kalian itu dilahirkan sebagai native. Artinya orang yang benar-benar mengalami masa revolusi industri sendiri. Jadi kalian dengan mudah, dengan diberikan gadget baru aja kalian bisa mudah melakukan berbagai macam surfing dan juga mencari sendiri. Anak saya kelas 6 SD gitu loh. Kadang saya, Dek ini Bapak mau baca WA ini ngambilnya gimana? Anak saya cepat sekali, padahal nggak pernah diajarin karena kalian sebagai native di situ. Tapi yang penting di sini adalah attitude. Sekali Anda sudah mendapatkan fondasi attitude itu, yang namanya kompetensi itu akan mudah. Ya. Dan ini menjadi modal. Kalian jangan khawatir, memang tantangan ke depan dunia berubah sangat cepat sekali. Semuanya membuat tata perilaku kehidupan manusia juga berubah.
mulai dari transaksi, mulai dari mobilisasi, mulai dari akomodasi, semuanya sudah berubah. Kalian sekarang kalau butuh bepergian tidak perlu punya mobil kan? Kalian sudah bisa mengakses melalui apa? Gojek atau Grab. Ya itu merubah dan itu perubahannya cepat sekali. Kita nggak mengenal dulu itu namanya apa? Gojek dan Grab. Tapi dalam tempo yang sangat singkat itu adalah perubahan global yang harus kalian juga siapkan dirinya. Kalian harus siapkan itu. Pengetahuan attitude tadi, modal attitude sudah kamu dapat, kamu tinggal menambah pengetahuan, knowledge, science dan kemampuan berinovasi. Dan saya yakin dengan kalian punya modal ini, santri itu udah diajarin apa ilmu laduni kan? Ya, kalian gak usah belajar kayak Gus Saiful tadi nggak pernah belajar katanya, tapi kan ilmu mudah masuk dengan sendirinya gitu loh. Apalagi kalau ilmu gadget-gadget itu kalian udah paham semua. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kristianto, Pak Abidin, itu kesempatan kalian untuk menyerap ilmu kompetensi tadi dengan cepat. Telkom sudah menyediakan fasilitas untuk memberikan tadi layanan bimbingan untuk bagaimana membuat apa karya-karya kreatif gitu. Itu harus dimanfaatkan. Saya yakin kalau Indonesia dengan berapa jumlah santrinya tadi Pak Yai, ada lebih dari jutaan, 4 jutaan, 5 jutaan, itu dengan kalau kita lakukan secara masif, kita sebar seluruh pelosok Nusantara ini, bangsa Indonesia akan cepat menjadi negara besar. Ya, kita 2030 sudah diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi masuk 7 besar. Artinya peluang itu besar sekali. Apalagi kita ditambah bonus demografi, jumlah penduduk produktifnya akan lebih besar. Kesempatan itu akan membangkitkan energi Indonesia menjadi energi negara-negara besar. Ini yang harus kalian ambil peran di situ. Kalian harus berperan di situ. Dengan kekuatan santri apa? Santri itu keuntungannya apa? Memiliki jejaring network yang sudah terbangun dari kecil. Dalam satu pesantren itu kan banyak sekali, ada yang dari mana? Dari Irian, dari Papua ya, dari Kalimantan. Ada kawan-kawan kamu ada kan? Itu kamu sudah dengan sendirinya jejaring sudah terbangun. Dengan kamu melebarkan jejaring itu, kalian bisa memperoleh kekuatan yang sangat dahsyat. Kalian benar-benar disiapkan untuk menjadi true leader. Ya, dengan kemampuan tadi santri yang memiliki attitude yang baik, dengan kompetensi yang baik, insya Allah seperti visi misi presiden kita bahwa 2045 Indonesia memiliki SDM yang unggul untuk membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Kalian adalah potensi bangsa untuk menjadikan SDM unggul. Saya yakin sekali lagi semangat dengan kamu sebagai santri harus mengambil peran untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.